Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih kepada Ibu Siti Saodah sebagai dosen fikih ibadah. Saya Sensen Karimah, Dan saya, Alpina Syahadah, mahasiswi STIA Misa jurusan Tarbiyah. Sebelum saya mulai presentasi, saya mempunyai nasihat dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau berkata, "Jika kamu tidak tahan dengan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung pedihnya kebodohan." Maka dari itu kita harus semangat untuk belajar agar kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang kaifiat penyembelihan hewan kurban. Simak baik-baik ya. Syariat Islam telah mengatur memotong hewan kurban sebelum dikonsumsi. Dalam istilah, kurban berarti memotong 3 saluran dalam hewan tersebut. Yang pertama, saluran pernapasan, yang kedua tenggorokan, dan yang ketiga saluran makanan. Dalam Islam, sudah tidak asing lagi dengan kata Idul Adha atau Idul Kurban. Kurban sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau menyerahkan putranya sebagai pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menggantinya dengan seekor kambing. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni kuroba, yang berarti dekat. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan juga Al-Kautsar. Untuk hukumnya, para ulama sepakat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap orang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat penyembelihan hewan. Kita akan membahas dulu hewan yang akan disembelih. Syarat-syaratnya yang pertama, hewan tersebut harus termasuk hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan juga domba. Yang kedua, usia. Untuk unta, usianya harus berumur 5 menuju 6 tahun. Untuk sapi, 2-3 tahun. Untuk domba dan juga kambing berusia 1 tahun. Yang ketiga, hewan tersebut harus sehat, tidak boleh cacat ataupun sakit. Yang keempat, hewan tersebut harus milik sendiri, tidak boleh hasil curian ataupun hasil warisan. Dan yang kelima, yang terakhir, hewan tersebut harus disembelih pada waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, syarat-syarat orang yang menyembelih. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Tidak diperbolehkan orang muslim memakan untuk sembelihan orang kafir karena itu hukumnya haram. Yang kedua, orang tersebut harus berakal dan juga baligh. Yang ketiga, orang tersebut harus sudah diniatkan akan menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama-nama Allah dengan alat yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan untuk tata cara penyembelihan akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian dari saya. tata cara menyembelih hewan. 1. Hendaknya yang menyembelih adalah ibu kurban sendiri. 2. Menggunakan pisau yang tajam. 3. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan. 4. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 5. Membaringkan hewan di atas lambung kiri. 6. Menginjakkan kaki di leher hewan. 7. Membaca bismillah ketika hendak menyembelih. 8. Dianjurkan membaca takbir. 9. Dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikorbankannya hewan tersebut. 10. Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan tersebut. 11. Pastikan bagian tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher telah pasti terpotong. 12. Bagian ulama menganjurkan agar kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. 13. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Hikmah menyembelih hewan. 1. Mendapat keridhaan Allah karena telah menjalankan perintahnya. 2. Memudahkan dan mempercepat hewan tersebut mati. 3. Menghasilkan kualitas daging hewan yang tinggi dan berkhasiat. 4. Menghindari diri dari penyakit hewan tersebut dengan
membuang dan mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. 5. Hewan halal yang mati tanpa disembelih adalah bangkai yang diharamkan memakannya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.